Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara mendaftar sekolah bagi adik-adik SMP maupun MTS untuk sekolah di SMA Negeri 1 Muarakaman agar tidak menemui kendala yang berarti sehingga dengan lancar dan mudah masuk ke SMA. Kali ini kita akan melakukan pendaftaran secara online ke SMA Negeri 1 Muarakaman. Nah, caranya silakan buka di Google adik-adik semuanya, bisa buka melalui HP maupun layar komputer ataupun laptop. Kali ini saya kasih contohnya adalah di layar laptop. Nah, langsung setelah dibuka di Google-nya, silakan masukkan email atau masuk ke Gmail dulu atau ke email adik-adik semuanya. Caranya silakan ketik Gmail ya, saya ulangin. Nah, bisa ketik sini atau bisa di atas sini juga ya. Silakan ketik Gmail, langsung diklik. Nah, masukkan di sini adalah akunnya. Nah, kalau sudah langsung ke berikutnya. Di sini kasih passwordnya. Nah, kalau sudah lanjut ke berikutnya. Nah, kalau sudah masuk, silahkan pencet OK aja. Buka di sebelahnya sini ya, ada tanda plus di sini, buka aja langsung di sini. Nah, sekarang alamatnya, URL-nya atau alamat di mana adik-adik bisa mendaftar semuanya di SMA, maka silakan ketik di sini bit.ly ya, garis miring huruf besar ya, ppdb underscore ya, bukan, tidak ada spasi, SMAN1MK. Jadi langsung pencet enter. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, jadi perlu diingat bahwa dalam satu akun itu hanya bisa dipakai daftar untuk satu orang ya, dan tidak bisa dipakai berkali-kali. Jadi sebelum adik-adik semuanya mengisi, silahkan persiapkan semua dokumennya. Ini dijadikan dalam bentuk PDF. Apa saja yang perlu dijadikan PDF? Yang pertama, surat keterangan lulus ya, atau kalau sudah ada ijazahnya, kalau belum ada pakai surat keterangan lulus. Ya, silakan kalian jadikan ini PDF. Yang kedua, kartu keluarga ya. Silakan ini juga jadikan PDF. Yang ketiga, KTP orang tua atau wali, ini juga dalam bentuk PDF. Yang KKS atau KIP ya, jika ada, kartu Indonesia Pintar jika ada, silakan juga dijadikan dalam bentuk PDF. Terus kartu BPJS ini juga silakan kalian jadikan dalam bentuk PDF. Yang keenam, akta kelahiran kalau ada, silakan jadikan juga dalam bentuk PDF. Dan siapkan pas foto 3x4 dengan background berwarna biru. Nah, setelah ini semuanya ada dilengkapi semuanya, maka nanti akan bisa dengan mudah untuk daftar ya. Nah, tahu kan cara membedakannya bentuk PDF dan bentuk foto? Nanti kalau ada kesempatan akan saya coba berikan cara membuat PDF. Tapi pastikan ini semua datanya adalah dalam bentuk PDF. Nah, untuk poin 1 sampai 6 itu di-upload nanti dalam bentuk PDF. Kalau tidak dalam bentuk PDF, maka tidak akan bisa terupload.
Nah, pastikan data yang Anda isi adalah benar ya. Jadi tidak ada coba-coba lagi ketika sudah masuk di sini, maka sudah data yang Anda kirim itu adalah benar. Pastikan alamat email Anda benar dan dapat diakses karena bukti pendaftaran akan dikirim ke email Anda ya. Email yang ini tadi nanti akan masuk di sini setelah Anda selesai mengirim ya. Jadi ngisi semua datanya nanti akan masuk ke email ini. Jadi kan pastikan emailnya ini juga dibuka. Nah, kemudian langsung saja kita mulai ketika sudah dibaca semuanya ya. Jadi jangan langsung diisi dulu, pahami dulu perintahnya sini untuk meminimalisir kesalahan ya. Langsung masukkan alamat email ini tadi ke alamat ini. Oke, kalau sudah klik berikutnya. Nah, kalau di lembar berikutnya tanda merah ini artinya wajib diisi ya. Kalau ada tanda merah berarti wajib diisi. Jadi kalau misalnya tidak diisi maka tidak bisa lanjut ke berikutnya. Misalnya nama ini harus sesuai dengan ijazah ya. Nama harus sesuai dengan ijazah. Misalnya kita kasih nama Muhammad Soleh ya. Nah, misalnya di ijazah nanti adalah namanya Muhammad Soleh, maka di sini juga harus dikasih nama Muhammad Soleh. Ya, harus sama. Jadi semua datanya harus sesuai. Nah, setelah itu jenis kelaminnya tinggal diklik aja, pilih pria atau wanita. Kalau misalnya pria, pria, kalau wanita, wanita. Jadi dipilih salah satu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ya, NISN-nya itu yang ada 4 angka, yang 10 digit. Ya, misalnya kita kasih tahun 2000, ya, misalnya 2000-an. Silahkan nanti disesuaikan NISN yang ada di ijazah ataupun di raport adik-adik semuanya. Ya, di situ disebut, nah misalnya asal sekolah SMP Berkah, misalnya seperti itu ya. Nomor kakaknya nanti silahkan dilihat di kartu keluarganya berapa. Nah, kita anggap kasih contoh misalnya nomornya seperti ini. Nah, nomor induk ya, kalau nomor kakak itu yang di atas, nomor induk kependudukan NIK ini nomor induk kependudukan itu yang punya perorangan atau individu masing-masing yang ada di dalam kakak. Ya, jadi masing-masing bapak ibu akan berbeda nomornya ini. Ya, silakan diisikan. Habis itu tempat lahir. Misalnya Muara Kaman. Nah, tanggal lahirnya misalnya tahun lahir tahun berapa ya? 2000-an, 2001 ya. Nah, anggap aja lahir tahun 2001, bulan Juli, tanggal 2. Nah, nomor akta kelahiran. Nomor akta kelahirannya tinggal ketik aja, lihat akta kelahirannya. Misalnya kita seperti ini, agama, misalnya Islam, kewarganegaraan. Kalau Indonesia, Indonesia, WNI. Kalau WNA untuk negara asing, warga negara asing. Nah, berkebutuhan khusus. Nah, kalau di sini kan ada bintangnya. Nah, ini tandanya wajib diisi. Kalau sini tidak ada bintangnya, berarti tidak usah diisi. Kalau memang tidak ada, misalnya berkebutuhan khusus. Kalau tidak berkebutuhan khusus, tidak perlu diisi. Nah, alamat atau tempat tinggal, misalnya terus tadi ya, ada minta jalannya, dusunnya, nomor rumah, RT, RW. Nah, jalan Daunolipan, Dusun Mekarjaya, RT-nya ini. Nah, desanya baru kita ketik misalnya desanya Muara Kaman Ilir. Nah, kecamatan Muara Kaman. Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kode posnya ingat, nomor rekaman 7553. Nah, ini nomor HP ini yang bisa dihubungi atau yang bisa ditelepon. Jadi nanti kalau ada pengumuman nanti akan diberikan lewat nomor telepon atau nomor WA ya, yang ada nomor WA-nya yang bisa yang bisa ditelepon. Misalnya 0812 sekian. Nah, moda transportasinya ini kalau ke sekolahan pakai sepeda motor atau mobil, misalnya sepeda motor atau jalan kaki ya, silakan diisi. Terus nomor KIP atau kartu Indonesia Pintar atau KKS ini jika punya silakan dituliskan, misalnya nomornya berapa, 8, 7, 9. Nah, ini kalau ada, kalau tidak ada tidak usah diisi ya. Kalau ini berarti tidak ada tanda merahnya seperti ini, berarti tidak diisi, tidak apa-apa, masih bisa lanjut. Nah, nama yang tertera di KIP, nah terkadang itu beda dengan yang di jasa. Silakan ditulis nama yang terteranya di sini. Misalnya tadi M Soleh, misalnya cuman Soleh aja, tidak ada M-nya. Nah, nomor BPJS kalau ada silakan diisi. Anak keberapa? Ke-1, kedua, ketiga. Nah, tulis misalnya anak keempat. Nah, kalau apakah penerima PKH, program Keluarga Harapan? Kalau iya, silakan dicetak ya. Kalau tidak, misalnya tidak, kayak gitu ya. Nomor PKH-nya, karena tidak berarti tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan upload foto di sini. Nah, ini silakan background biru, pakaian sekolah putih dari kepala sampai dengan pinggang atau close up ya, ukurannya 3x4. Nah, silahkan klik di sini, upload, cari di mana posisinya tadi, posisi foto tadi. Misalnya saya kasih foto ini ya. Setelah itu langsung pencet bawah ini ada tulisan upload yang biru nih. Ya, ini sedang proses mengupload datanya, fotonya tadi. Jadi cuma satu aja, tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu maka tidak bisa masuk. Nah, ini kalau ini tandanya sudah bisa. Nah, lanjut ke berikutnya. Silahkan. Nah, ini adalah nilai rapor 1 sampai dengan 5. Misalnya nilai matematika semester 1-nya berapa? 87. Semester 2-nya 78. Semester 3-nya 89. Terus misalnya sini 90 sampai semester 5-nya 92 misalnya. Bahasa Indonesia semester 1-nya 77. Semester 2-nya 78. Misalnya semester 3-nya 88. 85. Ini silakan diisi sesuai dengan raportnya masing-masing, dipersiapkan, dilihat. Kalau sudah diisi semuanya, maka bisa lanjut ke berikutnya. Pencet lagi berikutnya. Nah, ini silakan diukur. Ini tentang data periodik atau perkembangan adik-adik semuanya. Tinggi badannya berapa? Misalnya 145. Berat badannya mungkin sekitar 45 kg. Lingkar kepalanya misalnya 50 cm, tulis 50 aja. Lingkar pinggangnya mungkin sekitar 70 cm. Ya, ini dalam cm. Nah, ini jarak tempat tinggal ke sekolah berapa? Anggap aja 3
kilo ya, tulis 3 aja, 3 kilo. Waktu tempuh ke sekolah. Nah, waktu tempuh ke sekolah ini yang di sebelah sini adalah jam, yang di sini adalah menit. Nah, mungkin kalau dari Muara Kaman Ilir sampai ke sekolah itu sekitar anggap aja 30 menit. Kebanyakannya 30 menit kelamaan. 20 menit. Ya, berarti ditulis waktu tempuh. Nah, di sini yang depan ini adalah jamnya, yang belakang adalah menitnya. Nah, misalnya di sini jamnya adalah jam tidak sampai berjam-jam, tapi cukup 30 menit, berarti yang di belakang di sini misalnya 20 menit. Nah, jumlah saudara kandung berapa? Misalnya kita tulis saudara kandungnya adalah 5. Maka lanjut kita ke berikutnya. Nama prestasi silakan ditulis misalnya berprestasi tingkat kecamatan, berprestasi tingkat kabupaten, ya, atau provinsi, prestasi nasional, silahkan ditulis semuanya. Di sini kami sediakan sampai 3 prestasi dan tingkat kecamatan kah, kabupaten kah, provinsi, nanti silahkan kalian tulis di sini kalau ada prestasinya. Kalau tidak perlu ditulis. Langsung ke berikutnya. Nah, ini tadi tentang data kalian semuanya. Ini adalah data ayah kandung. Nah, misalnya nama ayah kandung adalah Suparman. Alamat ayahnya sama mungkin jalan Danau Lipan, Dusun Mekar Jaya, nomor berapa tadi? Nomor 30. Nomor 30 RT 55. Desa Muara Kaman Ilir. Nicknya, nick ayahnya yang ada di kartu keluarga tadi. Nah, anggap aja seperti ini. Nah, tanggal lahirnya tinggal klik di sini atau ketik sendiri juga bisa di sini. Ya, ini adalah month atau bulan. D-nya ini adalah day atau hari atau tanggal. Y-nya ini adalah year atau tahun. Nah, jadi misalnya tanggal atau tahun berapa ayah kalian lahir. Misalnya tahun 1981 misalnya. Bulan Oktober, tanggal 6. Tinggal diklik aja kalau pakai laptop. Tapi kalau misalnya pakai HP, disesuaikan aja. Nah, pendidikan terakhir, misalnya SMA, nomor handphone yang bisa dihubungin, yang ada nomor handphone yang bisa telepon atau yang untuk WA. Kalau tidak bisa WA, yang penting ada nomor teleponnya. Saya tahun 2012, bla bla sekian sekian sekian. Pekerjaan mungkin nelayan kah, petani kah, atau lainnya ya. Jadi kalau misalnya tidak ada di pilihan ini, silakan ketik lainnya aja. Kalau ada petani, tulis petani di sini. Kalau nelayan, silakan nelayan, wirausaha atau berdagang, atau lainnya. Nah, total penghasilan per bulan silakan ditulis mungkin 0 sampai 500 atau 500 sampai 1000. Dan misalnya sekitar 1 atau 2 jutaan. Kalau sudah selesai, langsung klik berikutnya. Tadi adalah nama ayah, sekarang adalah nama ibu. Nah, nama ibunya kita kasih nama ibu Solehah. Alamatnya Jalan, kalau sama disamakan, siapa tahu ibunya ada di Samarinda Tenggarong, ayahnya ada di Muara Kaman, kan bisa jadi itu berbeda. Nah, kalau sama tulis alamat ibunya di mana, misalnya tadi Jalan Danau Lipan, Dusun
Karjaya nomor 30 T55. Nah, kalau sudah, ini adalah nicknya. Ya, sesuaikan nick ibu sama tanggal lahir tadi. Caranya, misalnya Ibu Solehah lahir tahun 1983 di bulan Mei tanggal 7 ya. Pendidikan terakhir misalnya SMA atau SMP juga nggak apa-apa. Nomor handphone yang bisa dihubungi 0851 sekian. Nah, pekerjaan apa? Kalau misalnya ibu rumah tangga, kalau ASN atau pegawai negeri silahkan ditulis. Penghasilannya berapa? Mungkin sekitar 500 sampai 1 juta. Kalau sudah, diketik di sini. Berikutnya. Nah, kalau tidak tinggal dengan orang tua atau dengan wali silahkan diisi. Tapi kalau tinggal dengan orang tua ini tidak perlu diisi, langsung berikutnya atau next. Tadi adalah data pribadinya. Nah, sekarang ini adalah lampiran-lampiran. Nah, ini bukan dalam bentuk gambar atau foto ya, tapi nanti dalam bentuk PDF. Selanjutnya di sini adalah ijazah atau SKHU. Jadi langsung cari di mana posisi ijazah atau SKHU sementaranya atau surat keterangan lulusnya ya. Nah, misalnya ijazah ini saya kasih di sini dalam bentuk PDF-nya. Kalau sudah, maka langsung di-upload. Ini adalah dalam bentuk PDF. Nah, kartu keluarga ini juga dalam bentuk PDF. Silakan cari kartu keluarga. Di sini saya kasih nama kartu keluarga saya adalah kakak. Nah, ini adalah kakaknya. Saya kasih contoh, ini adalah kakaknya yang diupload dalam bentuk PDF ya. Ini kakaknya. Tunggu. Nah, KTP orang tua. Ya, jadi KTP cari lagi di mana posisi KTP lagi tadi dalam bentuk PDF. Ya, jadi ini susun seperti ini. Ya, lihat perbesar biar nampak. Nah, jadi susun KTP-nya. Jadi sebaiknya difotokopi dulu warna, minta fotokopikan warna, habis itu kalian scan bergabung baru kalian scan ya. Jadi susun seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal klik di sini baru open ya, maka akan masuk di sini upload. Tunggu lagi. Nah, akta kelahiran. Silakan akta kelahiran dicari. Nah, akta kelahiran di-scan seperti ini. Ini penting ya, data ini, maka sekarang sudah digitalisasi, jadi semuanya harus mudah
data identitas harus lebih rapi lagi, administrasinya lebih rapi lagi. Sudah, KIP-nya atau kartu Indonesia Pintar kalau punya, kalau misalnya tidak ada, tidak usah di-upload. Misalnya ada kartu BPJS-nya, silakan di-upload. Misalnya ini kita upload. Nah, kalau sudah datanya sudah terupload semuanya atau sudah dikirim semuanya, nah yang ini nanti kalau misalnya Anda sudah dinyatakan lulus, fotokopinya tadi silahkan kalian bawa untuk melakukan daftar ulang ya. Jadi diverifikasi lagi keabsahan dari dokumen kalian apakah sama yang dikirim dengan yang aslinya. Sudah, berikutnya. Nah, ini adalah angket. Jadi jawab pertanyaan ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan apa ya? Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi yang sebenarnya silakan diisi. Jika lulus dari SMA, saya ulangin, jika lulus dari SMA Negeri 1 Morekamman, saya ingin, nah mau kuliah kah atau kerja? Misalnya kuliah. Pertanyaan kedua, jika saya ingin kuliah, maka jurusan yang akan saya ambil adalah, misalnya jurusan apa? Kedokteran. Jika saya ingin bekerja, maka bidang pekerjaan yang akan saya ambil adalah bidang kesehatan. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Nah, jadi sebenarnya di SMA Negeri 1 Morekamman saya ingin masuk di jurusan apa? Katakan aja, nggak usah malu-malu ya, IPA atau IPS. Ya, misalnya IPA. Kenapa saya ingin masuk jurusan itu? Nah, karena di sini adalah wajib. Nah, silakan diisi. Kenapa alasan masuk IPA? Jadi jangan cuman ikut-ikut teman. Teman masuk IPA, ikut IPA. Teman masuk IPS, IPS. Jadi jangan ikut-ikutan. Silakan diisi. Kenapa Anda ingin masuk jurusan itu? Karena jurusan itu sesuai dengan kebutuhan kuliah yang akan saya ambil. Misalnya seperti itu, atau silakan dikembangkan alasan masing-masing. Nah, orang tua saya ingin saya masuk di jurusan apa? Jadi orang tua tanya dulu, Bapak, Ibu, kira-kira Bapak Ibu maunya apa? IPA atau IPS? Jadi walaupun Anda bilangnya IPA, kalau Ibu IPS nggak apa-apa. Tulis IPS misalnya. Tapi kalau sama-sama IPA juga tidak apa-apa. Orang tua saya ingin saya masuk di jurusan tersebut. Nah, jadi mungkin beda kalau anaknya yang jadi dokter, mungkin orang tuanya ingin jadi anaknya PNS ya. Jadi mungkin menjadi aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya 3 mata pelajaran yang kurang saya sukai, sebutkan aja. Misalnya 1, bahasa Inggris. Karena, karena apa? Alasannya tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris apa? Katakan sejujurnya. Susah karena susah memahami antara tulisan dan. Nah, ini contoh aja. Nah, kalian enter atau bawahnya 2 ya, 3 ya. Ini wajib diisi 3. Misalnya
Apalagi matematika. Misalnya matematika. Karena terlalu banyak angka dan rumus ya. Ini cuman misalnya, jadi tidak boleh sama, masing-masing pasti berbeda. Yang selanjutnya olahraga. Karena apa alasannya? Menguras energi. Nah, ini silakan alasannya ya. 3 mata pelajaran yang sangat saya sukai, misalnya 1. Seni budaya. Karena mengetahui ragam budaya Nusantara ya, misalnya seperti itu. Yang kedua, misalnya pelajaran IPS karena mengetahui bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, misalnya IPA karena dapat mengetahui perkembangan makhluk hidup. Nah, ini contoh saja. Silahkan nanti sesuaikan dengan keinginan dan data yang sebenarnya. Nah, kalau sudah diisi semuanya pertanyaan-pertanyaan ini, maka langsung aja berikutnya. Nah, kalau sudah, jangan langsung dikirim, tapi baca dulu. Periksa sebelum tekan tombol kirim atau submit. 1. Pastikan semua data yang Anda berikan adalah benar. Yang kedua, data yang telah Anda kirim tidak dapat diperbaiki kembali ya. Jadi nanti setelah mengklik ini, data Anda tidak bisa diperbaiki lagi. Yang ketiga, akun email Anda tidak bisa dipakai untuk mendaftarkan orang lain. Jadi punya teman pengen daftar pakai akun Anda tidak bisa. Jadi bantu teman Anda itu untuk membuat email kalau belum punya email. Kalau sudah ada email, pakai emailnya, dibantu cara daftarnya. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah Anda mengirim, silahkan buka email dan download untuk di print out. Nanti akan ada di sini. Oke, ini belum masuk karena belum dikirim. Nah, yang kelima, bawa fotokopi berkas yang telah diupload dalam daftar online ini tadi untuk melakukan daftar ulang jika Anda dinyatakan lulus pada tanggal 16 sampai 19 Juni 2020. Oke. Nah, kalau misalnya belum yakin, silahkan mencet kembali. Ya, kalau sudah siap mengirim, dicentang. Nah, kalau tidak kalian centang, misalnya langsung Anda kirim, dia tidak bisa, maka ini wajib diisi. Ini siap untuk mengirim, baru klik kirim. Tunggu, ini proses pengiriman ke server.
Selesai pendaftaran, silahkan buka email untuk mendownload dan mencetak tanda bukti pendaftaran. Ya, jadi silahkan tunggu sebentar. Ke sini. Kita reload dulu. Nah, ini setelah kita reload ya, bisa kalian pencet di sini reload tadi atau pencet F5 kalau belum muncul ya untuk reload. Nah, maka akan keluar di sini adalah emailnya ya. Print file ini beserta dokumen lainnya. Jadi silakan ini dibuka. Nah, maka ini data yang Anda kirim tadi. Nah, ini nomor pendaftaran. Anda dapat nomor 2, tanggal pendaftarannya tanggal 13 Mei, emailnya, nama sekolahnya, tempat lahirnya rekaman, tanggal lahirnya ini, asal sekolahnya, nama orang tua Suparman ya. Bagi yang lulus seleksi administrasi, jadwal daftar ulang tanggal 16 sama tanggal 19 Juni 2020 pada jam kerja ya. Pastikan yang ini adalah pastikan Anda tidak kehilangan dan tidak menyebarkan alamat dan paspor atau akun Google Anda. Oke, selesai. Ini adalah datanya, jangan hilang. Ini silakan kalian print serta dokumen-dokumennya nanti kalian bawa untuk melakukan daftar ulang. Nah, jadi caranya silakan download di sini atau unduh. Nah, kalau sudah maka akan lari di sini. Tunggu yang ini. Kita klik di sini. Ya, jadi seperti ini datanya. Oke, untuk kali ini pendaftarannya, cara daftarnya itu mudah bukan? Jadi, saya kasih contoh ini, saya berada di rumah atau di Muarakaman Ilir. Mudah sekali jaringannya, juga sangat mendukung pagi-pagi habis sahur ini. Ini sudah selesai. Berarti silahkan kalian print ini atau cetak semuanya. Nah, kalian kalau mau cari tahu itu ada di download di sini. Download. Nah, ini PPDB SMN1 merekaman. Silakan dicetak, dibawa ke SMA Negeri 1 Merekaman untuk melakukan daftar ulang. Oke, terima kasih. Mungkin itu tutorial atau cara daftar di SMA Negeri 1 Merekaman. Semoga bermanfaat. Kalau memang ini sangat membantu, jangan lupa like and subscribe channel ini untuk membuat tutorial berikutnya mempermudah dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.